Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum bawa renungan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan urapi hamba ini. Biarlah perkataan-Mu Tuhan memberkati yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Biarlah juga mereka bertumbuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawa renungan tentang jangan lari dari panggilan. Itu sebenarnya ada di Yunus 1 ayat 1 sampai 17, tapi saya baca yang di ayat Yunus 1 ayat 3-nya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, ada banyak orang Kristen yang awalnya memiliki semangat menggebu-gebu dalam melayani Tuhan dan begitu antusias mengembangkan talentanya. Ya, ini kayak kasih mula-mula. Kini berangsur-angsur surut semangatnya dan tidak lagi setia. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak tahan menghadapi tantangan atau masalah yang ada. Mereka pun berusaha memutar otak mencari alasan untuk menghindarkan diri dari panggilan Tuhan dan mulai menimbang-nimbang jika diutus oleh Tuhan. Yunus adalah contoh utusan Tuhan yang mencoba lari dari panggilan Tuhan karena takut menghadapi tantangan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pada saat itu, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus justru memilih lari dari tanggung jawabnya dan pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memilih untuk menuruti keinginan dagingnya daripada tunduk kepada kehendak Tuhan. Padahal keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ada di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Akibat lari dari panggilan Tuhan itu, Yunus harus mengalami masalah yang sangat hebat. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bahkan Yunus harus mengalami peristiwa paling mengerikan seumur hidupnya, yaitu masuk dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Namun Tuhan mengasihi Yunus, sehingga dia memberi kesempatan Yunus bertobat. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanan orang-orang Niniwe bertobat, orang-orang Niniwe bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Jika kita dipercaya Tuhan melayaninya, mari lakukannya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Karena tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Karena banyak orang yang dipanggil belum tentu dipilih. Ayat untuk penutup renungan pagi hari ini, Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, Yesus, yang mengutus pekerjaan Bapa yang mengutus aku, Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Inilah renungan pagi hari ini supaya buat teman-teman yang sudah melayani, jangan lari panggilan, tetap fokus. 3K, komitmen, konsekuen, dan konsisten. Mari kita renungkan tadi yang saya sampaikan, renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah panggilan-Mu Tuhan buat teman-teman kami yang sudah melayani Tuhan. Biarlah tetap konsisten Tuhan, biar melayani Tuhan supaya jangan lari Tuhan dari panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami serahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.